Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Antipi. Kali ini Antipi akan membahas tentang mengenai masalah metode terapi. Seperti apa metode terapi itu, nanti kita berbincang-bincang dengan salah satu orang. Siapakah dia? Nanti kita kenalan. Pilihan ini dipilih oleh redaksi Antipi. Oke, kita enaknya langsung saja nanya-nanya, karena ini sedang ngetren, sedang viral pengobatan ini. Jadi lebih dalamnya sejauh apa untuk mengobati apa dan metode-metode apa terapinya, kita akan kupas bersama siapa? Kitambal Maulana. Nah, oke, ini Kitambal, kita tadi udah denger dari orang tentang mengenai masalah pengobatan Kitambal ini. Nah, ada yang kakinya diselonjorin lalu kejat-kejat, itu namanya apa? Kemudian fungsinya itu untuk apa? Intinya bagaimana lah penggunaannya? Silakan Kitambal. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya ila yaumil qiyamah, amin. Oke, langsung saja mengenai metode terapi yang saya praktekkan kepada setiap pasien. Itu adalah sebenarnya metode terapi syaraf, bukan pijit, bukan urut. Jadi mungkin sering melihat yang lagi viral atau lagi tenar atau sering aneh melihatnya, itu sebenarnya terapi syaraf. Karena setiap pasien itu terapi yang saya praktekkan itu sebenarnya ada beberapa metode. Pertama, metode tentang terapi syaraf energi setrum syaraf ismul adom. Jadi setiap saya menerapi dengan sentuhan jari dan alat tutok syaraf, saya selalu melanjutkan asma Allah. Ya, insya Allah dengan keberkahan izin Allah dan sholawat Nabi, ya si pasien akan mengalami suatu energi syaraf, merasakan kayak sesuatu ada hangat. Nah, iya, itu kalau terapi totok syaraf ismul adom. Sembari saya zikir, sembari saya sentuh setiap syaraf dari ujung kaki sampai ujung kepala. Itu untuk full body, bukan pijit, bukan urut. Nah, terus yang sering kelihatan orang disentuh itu sering kejang-kejang atau apa ya istilahnya? Iya, itu sebenarnya ada sensasi kayak tersengat listrik. Ada yang bilang kayak listrik, kayak petir, kayak halilintar. Sebenarnya itu sentuhan-sentuhan saja, bukan pijit, bukan dicubit, bukan diabok, bukan. Jadi sebenarnya tergantung kadar setiap pasiennya. Kalau penyakitnya berat, sekali sentuh aja sudah kerasanya panas kayak disengat listrik. Sebenarnya Kitambal, kalau misalkan penyakitnya itu ada, pasti itu ada rasa sengat-sengatan. Oh ya, jelas. Jadi kalau orang yang sakitnya mungkin menahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun dia merasa punya penyakit tapi tidak pernah diterapi oleh siapapun, pas ya diterapi, alhamdulillah dengan wasilah saya Allah yang menyembuhkan, disentuh saja sudah sakit, bahkan teriak-teriak panas, nggak tahu ini orang pasien yang merasakan seperti itu. Nah, biasanya itu penyakit apa saja Kitambal yang dirasa sama pasien itu? Jadi sebenarnya kayak totok syaraf, jari petir, totok telur, termasuk tadi full body yang totok ismul adom, itu sebenarnya itu mengarah ke peredaran darah. Supaya awal mulanya orang sering kesemutan, pegelinu, encok, rematik, kolesterol, asam urat, terus sering kesemutan, sering kebas, kadang-kadang megang sesuatu sering jatuh, misalkan megang gayung, megang ini sering jatuh begini, dia kan kesemutan saking ototnya tegang. Nah, ada penumpukan darah. Nah, itu ada penumpukan otot yang tertindih. Di saat kita terapi dengan sentuhan terapi, metode terapi saya itu langsung darah yang tertumpuk tadi
ya insya Allah lancar. Makanya akhirnya orang itu merasakan jadi enteng setelah diterapi. Karena awal mulanya itu syaraf terjepit, syaraf tertumpuk, lancar kembali peredaran darahnya. Seperti itu kurang lebih. Jadi sebenarnya orang itu kembali lagi pola hidup dan pola makan. Nah ini untuk mengenai masalah metode terapi energi setrum saraf Ismaul Nahdom ini, mediasinya apakah pakai tangan saja ataukah ada ramuan lain atau gimana kita? Jadi ya untuk terapi energi setrum syaraf Ismaul Nahdom itu dari kaki saya sentuh titik-titik tertentu yang merasakan tadi ada sesuatu keganjilan penyakit. Dan kalau sampai ujung badan, misalkan dia sering kembung, sering mual, sering pasti itu ada emahnya, terus sering nyeri leher, tidur mungkin miring terus, atau misalkan dia ini sering sakit kayak kepelintir, tapi bukan dipijit, bukan diurut saya mah. Jadi selain saya pegang titik-titik tertentu, saya juga ada alat terapi semacam kayak gini untuk alat bantu saya, karena lebih condong pasien itu merasakan apa ya istilahnya, sensasi kayak otot itu langsung mengurai, jadi kayak ada rasa hangat. Setelah itu menjadi enteng seluruh badannya, terutama sering migrain, pusing kayak semacam 7 keliling. Boleh itu pegang kita Mbak. Nah selain ya tadi kan ini kan salah satu alat bantu metode terapi energi setrum ya, kita ambal ini tuh ya salah satu. Selain ini apakah ada lagi misalkan kayak saya pada waktu pengobatan ini selain ini menggunakan ini metode setrum itu Enggak. ada unir, ada apa gitu? Jadi kalau untuk metode syaraf terapi Ismaul Nahdom, alat bantunya cuma ini, karena untuk biasanya ada nyeri leher, nyeri pusing, migrain itu untuk menghilangin pusing. Nah itu biasanya orang hipertensi, darah tinggi, sering kujuk ini. Nah selain itu metodenya cuma minyak doang, minyak kelapa sawit, minyak bebas, minyak urut, untuk supaya tidak apa istilahnya luka atau lecet, untuk melicinkan saja. Berarti itu sama minyak ya? Iya. Kalau untuk jari petir, totok telur ya metodenya telur. Nah kalau jari petir ya metodenya sentuhan-sentuhan saja. Nah, terutama di kaki. Nah, kalau untuk telur kenapa dikatakan totok telur di sininya? Terapi metode totok energi telur. Kenapa pakai telur? Nah, terus apa Nanti yang ini Gi, Iya. tambah nanti itu masalah Iya. membahas next untuk Iya. episode selanjutnya ya kita Mbak ya. Oke. Kita ini mengenai masalah terapi energi setrum. Ini kan banyak yang ingin nyoba kita Mbak, artinya ingin berobat, tapi ada juga yang takutnya tuh bayangannya itu setrum gitu kita Mbak, karena ini temanya tuh metode setrum, jadi bayangannya tuh kayak kesetrum listrik gitu. Itu gimana kita Mbak pandangannya agar masyarakat ini atau pasien ini bisa menangkap dari narasi si pasien itu? Ya. Jadi kadang-kadang pasien kan sudah paranoid berpikirnya, Takutan gitu berlebihan. kita. Jangan-jangan pasti terapi pakai listrik, colok kabel gitu di boklam. Enggak, jadi itu sentuhan murni dari jari, nggak ada perangkat-perangkat kayak semacam kabel listrik yang membahayakan nanti terbakar. Itu murni sentuhan-sentuhan jari ya, dibarengi dengan doa, asma ya, kalimat thayyibah yang saya lantunkan di saat menerapi orang, itu akan menemukan sensasi si orang sakit. Jadi kesimpulannya kalau dia punya penyakit berat, ada penyakit ada ringan, sedang, berat, itu akan menemukan kadar sensasi yang berbeda. Ada yang panasnya sedang, jadi kayak apa ya? Jadi pas disentuh ya sedikit kerasa ada sensasi hangat. Bahkan yang parah karena mungkin sudah lama penyakitnya berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya pasti ada sensasi kayak sengatan listrik. Nah, jadi sebenarnya itu dikatakan sengatan listrik, jari petir itu ya panas itu, jadi penyakit Seperti kayak kesetrum lah, listrik aman, ya, tidak ada yang setrum nanti bahaya. Nah, gini kita Mbak, untuk si pasien ini ketika berobat nih ke kita Mbak, butuh bertahapnya berapa kali idealnya gitu loh. Oke, sebenarnya setiap pasien itu macam-macam ya. Jadi kadang-kadang pasien kan sekali saja dia rasa cukup udah enteng badannya, pusingnya sudah hilang, ya kan.
ya sudah, saya nggak memberikan harus kesini lagi, kembali lagi ke pasien. Cuma saya sarankan bisa misalkan 1 kali terapi dia merasakan sudah enak, ya monggo, sudah dikatakan sembuh sendiri. Kalau misalnya saya masih kurang, mau terapi lagi, monggo. Jadi idealnya itu kadang-kadang ada yang pasien datang sudah merasakan enak, setelah itu sudah, mangga. Tergantung kondisi Iya, pasien ya. tapi ada ini saya masih mengeluh kurang sedikit, ya nanti mangga silakan panggil saya lagi, nanti saya. Oh, berarti ini bisa dipanggil ya, ditambal ya. Ya, sebenarnya saya sekarang ini masa pandemi, itu saya itu kebanyakan datang ke rumah via request WA ataupun inbox secara Facebook, karena menghormati situasi pandemi. Jadi supaya saya lebih afdol datang ke rumah orang tersebut, saya silaturahmi, saya datangin pasien, saya tanyakan apa keluhannya, terus terapi apa yang harus digunakan, baru disitulah saya akan mempraktekkan terapi pada setiap pasien seperti itu. Untuk sementara masalah pandemi saya masih via request. Mangga, silakan apa lagi? Oke, mungkin itu saja kita Mbak mengenai masalah metode terapi. Oke, kawan-kawan, seperti itu tentang mengenai masalah pengobatan metode terapi setrum saraf ismaul asmaul nadom. Iya. Jadi jangan takut kawan-kawan. Jangan pemikiran narasinya nanti sama enggak ya kayak kita kesetrum sengatan listrik. Jadi itu murni, energi murni. Jadi enggak seperti yang kawan-kawan pikirkan, takut kayak kesetrum, tidak seperti itu. Dan kawan-kawan juga jangan ragu kalau misalkan mau berobat. Tadi apa yang kita ucapkan bisa dipanggil untuk di daerah khususnya di rumah. Dan mudah-mudahan kawan-kawan semua juga sehat selalu. Oke, Antipin ulasan tentang metode pengobatan terapi saraf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.